Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, "Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang,
dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dapat dipercaya. Josephson Institute, salah satu lembaga etika terkemuka di Amerika Serikat, memberikan 4 ciri dari orang yang dapat dipercaya atau trustworthy, yakni integritas, kejujuran, menepati janji, dan kesetiaan. Integritas berkaitan dengan keteguhan keyakinan dan menghidupinya. Kejujuran berkaitan dengan menyatakan yang benar dan ketulusan. Menepati janji berkaitan dengan menghormati komitmen yang diikrarkan serta dapat diandalkan. Dan kesetiaan berkaitan dengan kesiapsediaan untuk membela keluarga, komunitas, dan tanah air. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia dipercaya oleh Allah untuk mengemban tugas pewartaan kepada banyak bangsa. Orang-orang Korintus juga mendengarkan pewartaan Paulus dan menjadi percaya kepada Allah. Orang-orang percaya itu kemudian berhimpun dan kemudian membentuk apa yang kita kenal sekarang sebagai gereja. Gereja itu memerlukan orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengurus segala hal, terutama mengenai iman, moral, dan sosial dari komunitas gereja perdana ini. Oleh sebab itu, Rasul Paulus juga mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengurusi kehidupan beriman dari warga gereja masa itu. Saudara-saudariku terkasih, kita adalah gereja sekaligus para pelayannya. Kita melayani satu dengan yang lain, serentak menjadi saksi tentang hidup di dalam Kristus bagi orang yang belum percaya kepadanya. Dengan menerima sakramen-sakramen, kita sebenarnya telah dipercaya oleh Allah untuk sebuah tugas perutusan. Jika kita memakai ciri-ciri orang yang dapat dipercaya, menurut Josephson Institute, maka penting bagi kita untuk mempunyai 4 ciri khas di atas, yakni integritas, yang berarti beriman serta bersahabat dengan Kristus. Kejujuran, yaitu menyatakan kebenaran sekaligus hal-hal yang benar, terdorong oleh kasih kepada Allah dan sesama. Menepati janji, yaitu dengan segala bakat dan talenta, melaksanakan komitmen-komitmen pembaptisan. Dan setia dalam menghayati keberimanannya, sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada mereka yang belum mengenal Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.